Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Pancasila ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yaitu memanfaatkan teknologi modern untuk mendalami nilai Pancasila pada generasi muda menuju SDG 9 pasca pemilu. Yang pertama ada saya yaitu Alaila Muharani Krianti, lalu selanjutnya ada Alvina Fanda Suwandi, lalu ada selanjutnya Fatima Azahra, selanjutnya ada Nabil Hadian Padrin, Salma Hasna Kamila, dan Siti Safa Hanifah. Yang pertama adalah latar belakang. Generasi muda memiliki peran penting pada zaman seterusnya untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi pada zaman yang serba digital ini banyak kekhawatiran yang dapat dilihat dari generasi pada zaman ini. Sehingga SDG 9 sendiri, SDG 9 merupakan sebuah program yang memiliki tujuan membangun infrastruktur yang tangguh dan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Penggunaan teknologi bisa menjadi kontribusi untuk pencapaian SDG 9 ini. Pertama, urgensi. Urgensi yang disarankan untuk membuat jurnal ini adalah generasi muda yang menghadapi tantangan internalisasi nilai Pancasila dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ada generasi muda yang kurang mendalami pendidikan Pancasila. Lalu tujuan kami adalah untuk menjelaskan potensi dari teknologi sebagai metode pembelajaran dan penyebaran nilai-nilai Pancasila, menekankan nilai dari Pancasila dalam inovasi yang bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan. Metode pengambilan data. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kembali bangsa dengan semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Ditambah dengan adanya teori behaviorisme yang berfokus pada hubungan antara stimulus, respon, dan penguatan, kita dapat lebih memahami cara terbaik untuk menggunakan teknologi tersebut. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri inklusif dan berkelanjutan, kemudian dan mendorong inovasi. Memanfaatkan teknologi untuk mendalami nilai Pancasila pada generasi muda adalah cara yang paling efektif untuk membangun bangsa dengan bekerja sama. Kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Penelitian yang dilakukan untuk menulis jurnal ini menggunakan metode pengambilan data melalui observasi serta analisis melalui internet. Next. Observasi. Pancasila adalah dasar negara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Di era digital ini, seluruh masyarakat beralih menggunakan media digital dan media sosial sebagai alat berinteraksi. Hal ini membawa dampak positif untuk saling berbagi dan berinteraksi. Namun, komunikasi media sosial dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam unsur budaya, kepercayaan, dan sikap. Hal ini melenceng dari nilai kehidupan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Selanjutnya ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila ini kita seharusnya dapat lebih memanfaatkan teknologi sebagai inovasi dalam mempelajari toleransi beragama, dalam berbangsa, dan lebih memahami agama yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Lalu ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu fenomena yang banyak muncul adalah cyberbullying, di mana pelaku dapat dengan mudah memberikan berbagai bentuk ujaran kebencian kepada orang lain dari dalam rumahnya dengan menggunakan handphone dengan akses yang luas. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Berita hoax dapat menjadi sangat berbahaya karena dapat mengganggu kedamaian dan persatuan negara. Salah satunya adalah karena berita tersebut dapat mengadu domba berbagai pihak. Berikutnya ada untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Daerah sekarang ini banyak sekali ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap masyarakat, seolah-olah suara rakyat tidak diterima dengan baik. Dalam pemilihan suara, rakyat dapat diberi informasi palsu terhadap para calon melalui sosial media, yang kemudian akan memberikan gambaran buruk kepada calon lawan tersebut. Next. Berikutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penggunaan teknologi, dengan adanya berbagai macam sumber yang dapat digunakan, bisa digunakan untuk hal baik dan juga hal buruk. Salah satu hal buruk ini adalah penggunaan media sosial sebagai pembanding ekonomi antara keluarga ekonomi atas atau kaya dengan keluarga ekonomi bawah atau miskin.
Selanjutnya adalah hasil observasi. Hasil observasi dari observasi nilai Pancasila sebelumnya dapat diketahui banyak perubahan nilai dan budaya pada masyarakat Indonesia. Lalu, hasil observasi selanjutnya, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk generasi muda. Pada zaman serba digital ini, pendidikan Pancasila pada generasi muda berguna untuk membentuk moral dan etika yang baik dan pantas. Terus, banyak cara nih untuk menerapkan teknologi dalam mendalami dan memberikan pelajaran untuk nilai-nilai Pancasila, seperti memberikan pendalaman nilai-nilai Pancasila melalui sebuah game edukasi, membuat sebuah website interaktif yang kreatif dan menarik, memproduksi sebuah konten kreatif seperti video, film, atau karya seni lainnya, menyebarkan konten-konten positif dan inspiratif dari nilai-nilai Pancasila ke media sosial, itu terus menggunakan teknologi IR atau VR untuk simulasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Baik, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan sebuah pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia yang perlu dijaga dan diajarkan kepada generasi penerus zaman sekarang. Melalui observasi nilai-nilai sila Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5, kita menjadi tahu apakah masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar dengan menggunakan teknologi zaman serba digital ini. Tapi sungguh disayangkan, masyarakat Indonesia zaman sekarang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Meskipun masyarakat Indonesia menggunakan teknologi secara tidak benar dan tidak pantas untuk dilakukan, pemanfaatan teknologi untuk mendalami nilai-nilai Pancasila pada zaman serba digital ini juga sangat berguna untuk diterapkan. Lanjut. Ini daftar pustakanya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.